kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Dan kita sepakati isinya yang sudah tadi Bapak sampaikan, berupa kalimat masih misalkan kalau kalimat dilarang atau tidak boleh membuang sampah sembarangan, dirubah menjadi apa kalimatnya? Yang membuang sampah pada tempatnya. Terus kalau tidak boleh mengerjakan PR di kelas, dirubah menjadi gimana kalimatnya? Nah, kerjakan PR di rumah. Oke, nanti satu siswa, I will give you one post-it paper. Nanti Bapak kasih satu kertas, ya. Tulis hanya satu kalimat atau satu kesepakatan yang kalian inginkan, yang mudah-mudahan kita semua bisa sepakati. Paham ya? Paham. Jadi tinggal ucapin pulpen saja. Oke? Bapak minta beberapa siswa untuk membagi. Jangan. Ya dibagikan. Coba diperhatikan di kertas itu kan ada bagian yang nekat ya, yang kayak ada lemnya. Ya, nah, ini ya yang luka ini kan, tulisan di belakangnya. Oke, jadi nanti ketika ditempel yang pada sini bisa tempel di sini. Oke, ya. Misalkan dilarang buang sampah sembarangan, tinggal diganti itu kalau itu negatif kan? Tinggal diganti, misalkan buang sampah pada ingin dibaca kan? Bisa, boleh. Beneran dikit. Sebelah sini ini. Sebelah sini ini. Kasih ada beberapa kolom nih. Udah semua? Udah semua? Ayo rasa. Oke, sudah semua? Ya, sudah. Oke, tepuk tangan buat kalian. Ada belum? Asa, ayo. Oh, belum, satu lagi belum. Ya, ada yang dua belum. Ya, kalimat aja. Ya.
Baca yang kencang sih. Membuang sampah pada tempatnya. Yang kencang. Kesepakatan itu. Kesepakatan kelas 9J. Diulang lagi, yang lain diikuti. Kesepakatan kelas 9J. Membuang sampah pada tempatnya. Dilarang mencoret-coret meja atau kursi. Dilarang bercanda saat guru menerangkan. Melaksanakan piket sesuai jadwal. Membersihkan kelas sebelum bel masuk. Menghabiskan makanan sebelum bel masuk. Menghabiskan makanan sebelum bel berbunyi. Menghargai kekurangan seorang jika ingin dihargai juga. Kerjakan tugas di rumah. Mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Yang memainkan HP saat guru menerangkan. Gunakan fasilitas sekolah dengan baik. Saling menghormati sesama. Disiplin waktu. Dengarkan guru ketika menerangkan dan ikuti petunjuk. Dengarkan guru ketika menerangkan dan ikuti petunjuk. Jaga tanaman sekitarmu. Berhubungan baik dengan teman sekelas. Mendengarkan guru saat belajar. Menggunakan HP di saat jam istirahat. Sekolah untuk belajar. Pelajaran. Tidak boleh ada kemalakan. Makan ketika jam istirahat. Setuju semua? Ya. Oke, anak-anak, program yang kalian tulis di depan, ya, bisa disepakati, bisa dilaksanakan. Siap? Sedikit yang berbeda. Jadi kalau secara garis besar untuk yang ada di pendidikan CGT itu dibagi menjadi 5 kalau untuk grade positif. Yang pertama mungkin ada dari paling kanan itu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Terus di atasnya ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Kemudian yang di sebelah kanan ada keyakinan kelas, bawahnya ada restitusi, itu dibagi jadi 2. Ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru, kemudian ada segitiga restitusi dan ada kebutuhan dasar manusia. Jadi ini dari materinya ada beberapa pemilah materi. Dan untuk budaya positif sendiri itu apa sih? Kenapa kita perlu mempelajari meskipun kita sudah menerapkan? Jadi dari latar belakangnya sendiri ada pendidikan yang baik itu. Kalau kita terapkan kepada murid, itu tentunya menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, aman, dan menyenangkan yang kita semua sudah terapkan. Salah satu bentuk penerapan dari lingkungan tersebut adalah kita berusaha untuk menerapkan budaya positif yang ada di sekolah. Dan pengertian budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang ada di sekolah yang tentunya berpihak sepenuhnya pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang mandiri, kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Kemudian untuk keyakinan sendiri ada beberapa yang bisa dilihat, mulai dari keyakinan kelas sendiri, bentuk pernyataan, penerapan, dan semuanya bisa berkontribusi untuk
contoh keyakinan kelas yang mungkin bisa kita aplikasikan di kelas itu seperti ini. Ini beberapa contoh untuk keyakinan kelas dari kelas dasar, kelas 1, kelas 5, dan ada yang dari kelas 7. Sebenarnya kata-katanya umum, namun dibuat bersama-sama. Jadi bukan kita yang menyampaikan kata-kata itu, namun dari siswa. Jadi yang tadi sudah saya terapkan di kelas, jadi menempelkan kertas dan memberikan anak beberapa kertas post-it, lalu anak menuliskan kira-kira apa yang bisa disepakati pada satu pelajaran, kemudian ditempel masing-masing oleh anak. Ini ada beberapa contoh untuk kata-kata yang menjadi keyakinan kelas. Sebenarnya hampir mirip dengan peraturan di situ, namun kalau keyakinan kelas lebih cenderung tidak mengikat sifatnya. Misalkan yang pertama ada selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini kalau keyakinan kelasnya, jadi ada nilai tanggung jawab di situ. Sampai yang paling bawah, situ ada jangan berlari di kelas atau di koridor. Itu masuk ke keyakinan kelas. Jadi untuk mendukung sisi keselamatan anak dan keamanan. Nah, kalau ini sebenarnya masuk ke yang tadi yang hukuman, konsekuensi maupun penghargaan. Namun ini beberapa contoh penerapannya. Misal kita ngajar di kelas ketika anak tidak mengerjakan tugas atau misalkan anak telat. Dulu mungkin kita kan menyuruh anak ya membuat kalimat kadang sampai 100 kali. Ternyata itu bukan tugas, tapi sebagai hukuman kalau mungkin yang sudah kami pelajari. Terus apa yang paling bawah? Nah ini tentang PJOK. Misalkan ada anak telat mengikuti pelajaran olahraga, kebetulan ada Pak Agus, dan anak disuruh keliling lapangan. Nah kalau ini bukan masuk hukuman, tapi masuk ke konsekuensi. Tapi di yang paling nomor 2 itu sebenarnya kasusnya sama, anak telat tapi langsung disuruh keliling lapangan, tapi masuknya hukuman. Kira-kira mungkin dari Bapak Ibu ada tahu nggak perbedaannya? Kenapa yang di atas hukuman tapi yang di bawah konsekuensi? Kalau dilihat mungkin yang paling atas itu tidak berhubungan, jadi telat hadir ke kelas tapi disuruh lari. Sementara yang paling bawah pelajaran olahraga disuruh lari. Nah kalau yang paling bawah masuk ke konsekuensi karena nyambung mungkin ya. Kan kalau misalnya olahraga kan fisik yang dicari, jadi pas tuh mungkin bisa bantu stretching atau apa. Kalau di atas biasanya mungkin pelajaran sedang olahraga. Gitu. Jadi kalau misalkan tugasnya itu berhubungan dengan pelajaran yang dimaksud itu bisa dikatakan konsekuensi. Nah, ini ada ketika anak melakukan suatu hal yang cenderung negatif, hal tersebut karena ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Ini misalkan kadang di kelas ada banyak hal yang mungkin sering kita keluhkan. Nah, ini ada beberapa. Misalkan yang pertama kebutuhan tentang hidup, ada cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan dan kekuasaan. Ini mungkin contoh penerapannya. Gitu. Jadi ini ada kasus misalkan anak TK ya namanya TK sering lari-larian di situ. Gitu. Dan ketika mungkin yang paling kanan itu ada kalimat ibu bicaraku karena ibu guru sayang sama aku. Tuh. Jadi di situ ada misalkan ada empat kebutuhan dasar itu larinya kan cinta dan kasih sayang, bahwa anak itu membutuhkan kasih sayang dari gurunya. Namun misalkan di kalimat yang sebelahnya ibu aku hebat kan, bisa bikin ibu ngejar di situ. Nah ini beda, berarti anak itu butuh yang namanya penguasaan. Jadi untuk diakui bahwa anak itu bisa untuk membuat. Dan juga ada ilustrasi kasus yang lainnya, misalkan Dinda anak kelas 3 ada kalimat ini ternyata dari gurunya melarang bahwa anak itu mungkin nyanyi di kelas itu karena dan anaknya nggak suka pada gurunya. Dan untuk kebutuhan dasar dari anaknya
ternyata kesenangan. Jadi ya namanya anak kan mungkin senang nyanyi ya, tapi gurunya ngelarang. Jadi anaknya bisa dikatakan nggak suka sama gurunya karena menghalangi anak itu nyanyi. Tapi yang di sebelahnya gurunya nggak pernah nyapa, meskipun mungkin menggunakan jepit yang baru. Itu mungkin kebutuhan dasarnya bahwa anak itu ingin disayangi sama gurunya, dibantu, mungkin mencari perhatian ya. Dan ini ada yang satu lagi, ini dilewat saja. Nah, ini ada restitusi, guru punya kurang. Itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk berbagi kesalahan sehingga bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini sebenarnya mirip ketika kita menangani kasus atau permasalahan siswa yang lebih spesifik mungkin dari guru BP. Namun ya kadang kita sendiri juga bisa menangani kasus siswa seperti itu. Dan ini ada ciri-cirinya. Untuk ciri-ciri restitusi yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, ada berbagi hubungan, dan intinya apa ya? Kalau anak salah kan intinya kita sadarkan biar anak itu bisa kembali ke jalan yang benar. Dan kalau ini ada 5 posisi kontrol guru di sekolah situ. Nah, mungkin ini bisa kita lihat di mana posisi kita untuk sekarang. Apakah kita bisa dikatakan guru yang menghukum siswa ketika ada kesalahan, ataukah malah menyalahkan siswa tersebut, membuat rasa salah, ataukah mungkin kita sebagai teman, ataukah memantau, atau yang terakhir posisi manajer. Ini ada beberapa penjelasannya. Ini kalau dengan tipe menghukum, biasanya kalau misalnya salah dikit kayak gitu langsung dukung, disuruh apa. Ini pokoknya bisa dikatakan semua harus ikuti apa kata guru. Ini yang membuat siswa merasa bersalah, jadi cenderung menyalahkan siswa di situ. Kemudian ada tipe guru sebagai teman, gitu. Jadi ini ada hubungan baik dan juga ada rasa humor. Kemudian ada tipe pemantau. Di sini posisi kita mengawasi siswa, mengingatkan peraturan. Dan ini yang diharapkan, kita berposisi sebagai manajer, bahwa kita berbuat sesuatu bersama dan membuat anak bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Ini yang menyadarkan anak tanpa menyudutkan atau membuat anak merasa bersalah di situ. Ini ada beberapa kata yang mudah-mudahan kita bisa menerapkan. Nah, ini juga yang tadi segitiga restitusi. Misalkan contoh ketika menangani kasus atau permasalahan siswa, dan ini gambarnya di bagian dari 3. Yang pertama ada sisi menstabilkan identitas, mengubah identitas anak dari orang yang gagal menjadi kebiasaan yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, ini beberapa kata yang bisa kita terapkan. Ini semisal sedang menangani permasalahan siswa. Jadi kita tidak menyalahkan anak, tapi ya mungkin mengakui bahwa apa yang dilakukan oleh anak itu bisa dikatakan, oh iya kamu salah, tapi gak apa-apa, namanya manusia kan tidak ada yang sempurna. Jadi kita ibarat bukan malah membuat panas posisi anak yang salah, tapi mendinginkan di situ posisinya. Seperti yang itu ada kata-kata, oh bapak atau ibu tidak ingin mencari siapa yang salah, tapi kita coba mencari solusi. Situ. Kemudian ada yang memvalidasi tindakan yang salah. Di sini mencoba bantu murid mengenali kebutuhan dasar ketika ada kesalahan. Misalkan ada beberapa perkataan yang misalnya nomor 2, misalkan hanya alasan, kenapa sih kamu seperti itu? Coba dijelaskan. Yang namanya siswa kan mungkin kalau berbuat salah kan pasti ada alasannya di situ. Dan ini sisi yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dengan dihubungkan dengan norma sosial dan norma dan nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Gitu.
Jadi ini dicoba untuk mengingatkan anak tentang nilai-nilai yang seharusnya dia lakukan di kelas, seperti apa, dengan temannya seperti apa, kira-kira kalau mau jadi orang yang baik itu seperti apa gitu. Jadi mencoba menggiring anak, istilah itu menyadarkan anak begitu ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasan Taufik, Kapasek dari SMP Negeri 2 Karawang Barat, yang tentunya pada materi yang tadi yang disampaikan oleh Pak Ajis SPD, bahwasanya untuk testimoni pada kesempatan tadi pagi yang berjudul apa nih? Yang tadi berjudul budaya positif. Tentunya dalam hal ini kami juga sering sering untuk dilakukan di kelas-kelas, karena memang ini adalah budaya positif ini yang dilaksanakan oleh semua guru, yang memang harus disepakati oleh guru mata pelajaran yang ada di kelas. Ini sangat baik sekali untuk menggairahkan siswanya ke arah yang positif dengan adanya budaya ini. Nah, dalam hal ini tentunya hukuman-hukuman itu yang bersifatnya mendidik. Memang betul, yaitu memang mendidik. Jadi jangan sampai kita ada hukuman-hukuman yang secara fisik. Mungkin itu yang saya tanggap dari materi Pak Ajis SPD yang tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.